Oke, baik teman-teman, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi ya teman-teman ya. Hari yang penuh ini hari apa? Amin. Hari Kamis tanggal berapa? 11 Bulannya bulan apa? September Tahunnya tahun berapa? 2025. Oke, walaupun cuacanya mendung ya teman-teman, tapi kita tetap harus semangat. Oke, baik teman-teman, dicek kursinya ada yang kosong ya sepertinya ya. Ada yang tidak berangkat? Siapa Kak? Rafa. Kak Rafa ya, sakit ya. Dan Kak Syam ada acara ya. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman yang untuk Kak Rafa yang sakit semoga segera sembuh dan kembali belajar bermain bersama kita semua. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar tapi sebelumnya doa dulu. Yang piket hari ini siapa? Fatan. Oke, silakan Kak Fatan pimpin doa. Tuhan, Doa. Silakan diangkat tangannya. khusyuan, Khusyu'an, isti'adadan, isti'adadan. doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Kak Fatan. Oke, baik teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi, kembali lagi ke coding ya teman-teman ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kita bukain slide-nya dulu. Nah, kalau yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Apa? Pola. Sudah belajar pola. Terus belajar apa lagi? Membuat lagu pakai apa? Masih ingat? Suno AI ya. Terus yang baru kemarin kita belajar apa? Scratch ya. Oke. Nah, ini kita akan menyambung dari scratch yang kemarin kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial yang di bidang hiburan ya. Rekomendasi musik, video dan filter wajah dengan KA gitu. Nah, sebelumnya cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, walaupun hari ini mendung ya teman-teman ya, tapi tidak mengurangi kefokusan kita untuk belajar hari ini. Nah, biar lebih fokus, cek dulu ya. Kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Silakan nanti tepuk di mejanya sesuai dengan yang digambar. Nah, kita pakai lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bisa ya? Bisa lagu ini? Nah, kita sambil melihat dan mempraktekkan ya. Kita dengarkan bersama-sama dan sekalian dipraktekkan. Nah, caranya ini ada clap, tepuk, right itu berarti yang tangan kanan, close itu yang pukulan gini, open berarti yang dibuka. Ya. Oke, mulai 2, 1, pakai tepuknya. Sesuai ketukan aja.
Oke, ini belajar tentang kefokusan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah ini ngapain ya? Lutfi mau tanya nih. Nah, kalau tadi teman-teman sudah konsentrasi dengan tepuk ya, ada yang tepuk terbuka, ada yang terus tertutup, ada yang kanan kiri. Itu termasuk pelajaran recording yang pertama kali kita belajar tentang pola ya. Jadi itu seperti itu termasuk pola. Nah, kalau sekarang Lutfi mau tanya nih, apa sih yang teman-teman buka ketika membuka gadget? TikTok, apalagi? Roblox, game ya, YouTube, apalagi? Apa? WhatsApp, oke. Apa? Foto, oke. IG. Nah, ternyata itu semua termasuk aplikasi dari KA ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pernah buka YouTube, Spotify, nah, kelas kita juga punya itu ya. Kemudian TikTok punya lah. Nah, ketika teman-teman buka aplikasi tersebut langsung tahu lagu atau video yang kalian suka. Pernah nggak seperti itu? Contoh ya, Bu Lutfi buka YouTube. Pas buka YouTube, klik YouTube-nya, di situ ada beberapa rekomendasi video. Di situ kayak apa namanya, lagu-lagu anak-anak karena sering mendengarkan lagu anak-anak buat anaknya Bu Lutfi. Nah, kalau di tempatnya teman-teman pasti juga sama ya. TikTok, scroll TikTok yang biasanya anime-anime pasti nanti keluarnya juga yang seperti itu, ya kan? Yang suka drakor, dracin, nah, itu juga nanti keluarnya juga seperti itu. Spotify juga sama, yang sering kalian dengarkan pasti akan muncul di kayak rekomendasi atau riwayatnya itu. Pernah lihat ya teman-teman ya? Oke. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih aplikasi tersebut kayak YouTube, TikTok, kayak di mungkin apa namanya, apalagi dari Spotify itu bisa tahu lagu atau video kesukaan kita yang kita cocok gitu. Kira-kira dari mana mereka tahu? Oke, karena sering didengar atau sering ditonton. Ada lagi? Sudah itu saja. Oke, nanti kita akan belajar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada dari KA atau aplikasi tersebut merekam apa yang sering kita cari. Kemudian kayak pola-pola apa yang sering kita buka. Nanti secara otomatis aplikasi tersebut akan merekomendasikan yang sesuai dengan yang sering kita lihat. Oke, nah teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman nanti bisa menjelaskan konsep sederhana tentang rekomendasi musik dengan KA, contohnya mungkin Spotify, YouTube dan yang lainnya. Kemudian mendesain proyek di Scratch ya, jadi lanjutan dari kemarin yang dapat memberikan rekomendasi musik sesuai pilihan teman-teman. Nanti bekerja sama dalam kelompok untuk merancang, membuat, serta mempresentasikan hasilnya. Dan kalian harus menunjukkan sikap yang kreatif, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan KA hiburan. Nah, ini ya. Siapa yang sering menggunakan aplikasi ini? Oke, dari yang pertama. Yang pertama ini apa ini? Selfie pakai filter. Biasanya yang perempuan ini ya. Siapa yang sering seperti ini? Ya, yang perempuan ternyata yang banyak. Kemudian ini icon apa ini? YouTube. Kalau ini pasti ya hampir tiap hari mungkin ya kalau yang suka pegang gadget setiap hari. Kadang TV juga iya kan? TV juga bisa langsung masuk ke YouTube, ya kan? TV setiap hari kan? Terus ini apa? Icon apa? Spotify. Yang ini? TikTok. Kalau yang ini? Google Assistant. Jadi teman-teman mau tanya apapun bisa dijawab ya. Suhu hari ini bagaimana? Nah, nanti bisa langsung terjawab di situ. Kemudian yang ini? Google Map. Kalau kalian mau jalan-jalan nggak tahu arah, langsung cari pakai Google Map. Nah, dari aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan itu ada manfaatnya
aplikasi yang dari KA atau yang teman-teman kenal biasanya AI. Nah, manfaatnya ada banyak ya. Apa saja? Yang selain yang ditulis ini ya, kira-kira manfaat dari AI atau KA apa? Apa? Menghibur ya, bisa suka dengerin Spotify. Aku lagi set, aku tak dengerin lagu-lagu yang semangat biar aku semangat ya, set lagi, kayak gitu. Terus misalnya aku tak lagi sedih, aku tak nonton itulah, nonton anime yang bikin semangat. Nah, bisa. Ada lagi dari manfaatnya itu selain itu? Apalagi manfaatnya? Kalau yang ditulis di sini belum banyak ya. Yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini banyak yang pakai mesin-mesin ya kan, nyuci pakai mesin cuci, ya kan sudah nggak ada ya yang muter sendiri ya. Kalau zaman, oh masih belum pakai mesin cuci. Kalau khusus seragam ya, oke. Tapi yang lainnya berarti pakai mesin cuci ya. Nah itu kan bisa mempermudah orang ya untuk pekerjaan sehari-hari. Sekarang aja ada kan mesin sapu ya, yang menyapu sendiri, tinggal pencet, jalan sendiri, cari buku sendiri, itu ada. Kemudian meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Lebih cepat ternyata pekerjaannya kalau pakai mesin-mesin atau robot seperti itu. Kemudian membantu dalam pembelajaran dan pendidikan. Contohnya kan ya ini seperti yang perlu dipakai ini, perlu dipakai Canva biar dalam pembelajaran lebih menarik lagi. Teman-teman buat poster pakai Canva juga, buat scratch kayak gitu. Kemudian memudahkan komunikasi, berarti pakai gadget ya, WA, telepon, ya itu kan bisa mempermudah. Yang dulu pakai surat aja harus berhari-hari sampainya ya. Tanya bagaimana kabarmu hari ini, jawabannya pasti bisa lebih dari 1 minggu, nggak bakalan bisa langsung sampai gitu. Kemudian 5, meningkatkan hiburan kayak tadi Kak Azura bilang ya. Kemudian ada mempermudah kehidupan sehari-hari, itu semuanya bikin ringan ya dalam kehidupan. Kemudian membantu di bidang kesehatan, contohnya para dokter kalau kayak ronsen ada penyakit dalam napas seperti itu dokter juga pakai KA atau AI. Nah tapi tidak boleh kita berlebihan menggunakan KA, ada resikonya ya. Resikonya apa? 1, ketergantungan berlebihan, kecanduan ya. Kayak main game kalau berlebihan bisa kecanduan. Adakah yang seperti itu? Tidak tahu, tidak ingat waktu kalau sudah pegang HP? Ada? Gak ada ya, insya Allah ya, mungkin kelas-kelas lain ya. Kalau kelas ini gak ada ya. Kemudian dari privasi dan keamanan, di situ kan kita ketika membuat kayak IG, membuat Facebook, TikTok, itu kan kita memasukkan data diri kita ya kan, nama, terus tanggal lahir. Nah di situ kita harus benar-benar menyimpan ya. Jadi kalau sudah di KA itu bisa jadi kena hack ya, kena hack orang, data diri kita bisa kebaca oleh orang. Nah kemudian resikonya dari KA juga mengurangi lapangan kerja. Nanti semuanya bisa diganti pakai robot semua. Yang dulu semuanya pakai orang, sekarang sudah pakai mesin semua. Akhirnya kan orang-orang sekarang dibayar yang di PHK seperti itu. Oke, kemudian ada penyalahgunaan teknologi. Nah ini banyak sekali yang sekarang itu berita-berita yang hoax ya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memilih berita ini tuh berita yang sudah benar akurat atau itu hanya hoax belaka. Jadi jangan asal percaya. Ini adalah resiko dari KA. Nah kalau di bidang hiburan sendiri ya teman-teman, ada yang merekomendasikan musik atau video, contohnya di Spotify dan YouTube. Nah bisa filter wajah juga, mungkin di TikTok, di IG itu ada ya untuk buat filter, bisa bikin cantik, bikin bulunya mata lebih lentik. Nah pakai seperti pakai lipstick ya kan, ada yang pakai baru gitu. Nah
ini mengapa sih aplikasi bisa tahu lagu atau video yang cocok buat kita? Karena tadi ya si AI-nya ini mencatat aktivitas kita ketika kita masukin apa. Coba kalau teman-teman apa kayak di Google kita cari apa saja, nah itu tuh nanti juga di riwayatnya kan ada, itu mencatat dari situ bisa. Kemudian membaca pola kesukaan kita kalau seringnya nontonnya seperti apa, misalnya kayak drakor, drakor, nah pasti nanti yang keluar dari rekomendasinya juga lagu drakor atau video drakor. Nah itu mereka dari KA bisa memberikan rekomendasi buat kita, hanya bisa muncul. Nah kali ini kita akan membuat ibaratnya bisa merekomendasikan sesuatu musik kesukaan. Nah caranya bagaimana? Nah nanti teman-teman ini ya proyeknya hari ini kita membuat simulasi sederhana bagaimana KA itu bisa merekomendasikan musik sesuai mood kita. Pertama nanti silakan buka aplikasi Scratch, nanti pilih spread utama, karakternya seperti apa, silakan teman-teman bebas. Nanti siapa musiknya juga, teman-teman bisa mau buat musiknya 3 atau 2 boleh, yang senang atau yang sedih, yang semangat atau yang apa lagi ya. Ya ini misal di sini ada yang rock, piano, yang dance, semangat, nah silakan boleh sesuai dengan kreasi teman-teman. Caranya masih ingat? Caranya? Masih ada. Kita buka apa? Ya kita cari di Google-nya Scratch. Nah Scratch. Kalau kali ini kan Bukti sudah beberapa kali buka, jadi tidak ada itu ya, tidak yang layar awal. Kalau layar awal silahkan langsung mas di create atau buat, nanti muncul seperti ini. Caranya nanti gimana? Yang pertama, ini silahkan mau ganti atau tidak bebas ya, mau kucing atau mau apa. Misal Bukti tetap mau kucing, jadi nanti tinggal ganti backgroundnya saja. Backgroundnya ceritanya misalnya kucingnya di mana ya? Kucingnya misalnya ada di mana mun? Oh ini ceritanya lagi di luar angkasa. Oke. Kucingnya lagi di luar angkasa ya. Apa kucingnya kita ganti? Kalau ganti apa ya? Ganti apa? Beruang, ganti beruang. Oh gimana beruangnya? Oh ini beruang ini. Apa ini? Di walking ya. Oke. Ini dulu hapus dulu. Caranya yang pertama bagaimana? Oh nggak kelihatan. Ya, harus dibawahin. Oke, caranya kemarin gimana caranya? Masuk di kejadian, ketika tanda bendera ya, tanda bendera. Kemudian mau kita pakai, katakan dulu hello, misalnya hello mau ganti apa? Gak usah lagi, buru mau bilang lagi aku adalah beruang, aku adalah KA musik. Aku bisa merekomendasikan musik sesuai perasaanmu. Nanti kita pakai tanya di sensor tanya ini nanti diisinya jawaban pilihan, misalnya sedih atau apa, sedih atau senang, misal 2. Nah kalau sudah seperti ini, mau dikasih itu enggak suara enggak? Kalau mau kasih suaranya pakai di suara ya. Suaranya pop ya, masuk dulu suaranya pop.
bisa diganti. Di suaranya nanti di sini ya. Di suara, pilih suara. Suara aneh. Oh nanti. Nih. Oh ya, kayak itu ya. Oke, ceritanya ini. Oke. Nah ini diganti. Kita coba ya. Sudah jadi belum? Halo. Aku ada ke aku sih. Aku nih sedih atau senang? Sedih. Nah langsung. Merekomendasikan lagu sedih gitu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang scratch, kita nanti lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah untuk pembuatan ini per kelompok, buat kelompoknya 3 anak ya, khususnya itu yang 4 gak apa-apa, jadi satu baris kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah silakan nanti setiap grup ambil satu kelompok ya. Silakan boleh salah satu ambil kelompok di belakang. Nah ini ada LKP-nya juga ya. Sambil yang belum sambil menyelesaikan sambil mendengarkan ya. Mau kelompoknya siapa dulu yang presentasi? Kelompoknya Latifah. Oke, silakan maju ke depan. Jangan maju ke depan, punya Kak Latifah dan teman-teman. Kak Latifah dan teman-teman. Ya, hasil dari kelompoknya Kak Latifah bisa dilihat ya. Kami akan menampilkan hasil dari Oke, silakan dengarkan baik-baik. Kita coba ya. Oh ya, oke. dan kami akan mempresentasikan LKP kelompok terlebih dahulu. Ini 3 jenis mood yang akan digunakan untuk rekomendasi musik. Mood 1, jatuh cinta. Mood 2, sedih. Mood 3, senang. Musik atau suara yang sesuai dengan dengan satu scratch atau melodi. Satu musik dance and pop. Mood 2 musik mungkin 2. Tiga musik dancing around. Oke, kita akan coba ya dari kelompoknya Kak Latifah ya. Bisa tidak? Sedih, senang, ada dari kita.
jujur, tidak melihat ternyata